So, harusnya mulai dengan pertanyaan. Apa pertanyaan Anda tentang AI dan pendidikan? Bisa ditulis atau seperti tadi, ada HP masih? Oke. Oke, HP Anda masih ada dan masih ingat bagaimana pakai AI? So, buka browser dan tanya. Tanya apakah Anda ingin tahu? Bagaimana AI akan mengubah pendidikan Kristen? Atau saya seorang mahasiswa atau mahasiswi Kristen atau STT dan saya mau tahu bagaimana AI akan menolong saya. Saya ikut kelas bahasa Yunani. Apakah gunanya AI? Saya sedang belajar tentang misi. Apa hubungan AI dengan misi Tuhan? Apapun yang Anda pertanyaan. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab untuk memakai AI? Apakah bahaya AI untuk pendidikan? Apakah otak saya akan busuk kalau saya pakai AI terus? Jujur saya tidak mikir lagi. Apakah pertanyaan Anda? Apapun bisa ditanya dan AI akan jawab. Nah, ingat, Anda tidak sendiri. Tadi ada orang samping Anda, ya, ingat? Sekarang, dengan orang yang samping Anda, tanya, pertanyaanmu apa? Jawabannya seperti apa? Oke? Lihat, pertanyaan mereka, pertanyaan Anda. Diskusi sebentar. Dan online, pasti Anda punya banyak pertanyaan. Ini saat untuk tanya apapun. Tidak harus tunggu sampai saya menyampaikan dan dalam waktu terbatas, tidak mungkin saya bisa omong sebanyak yang AI dalam 5 menit bisa sampaikan kepada Anda. Oke? Nah, daripada teman-teman, apa pertanyaan paling aneh yang ditanya tadi? Atau apakah ada satu just insight, satu wow yang, oh betul? Dan lebih daripada itu, jawaban apapun, Anda bisa mendalami. Ada 5 poin yang muncul. Poin ketiga, apa arti personalization? Atau bagaimana saya akan bisa pakai ini untuk research? AI pintar untuk brainstorming. Gimana cara saya bisa brainstorming ide-ide untuk tulisan satu essay? Mungkinkah Anda mau tahu tentang etis? Apa yang pakai AI untuk kelas saya itu plagiat? Apa prinsip untuk pakai AI dengan benar? Semua pertanyaan ini dan lebih ada di dalam tangan Anda. Dengan fokus, Anda bisa spesifik sampai detail dan situasi Anda atau lebih luas, lebih umum. Oke? So, sekarang saya lanjut kepada seperti bilang agenda. Mengapa Sabda mengajarkan AI? Apakah AI akan dipakai dalam pendidikan? Jawaban iya. Lebih daripada iya. Dan manfaatnya sekaligus peluang dan tantangan. Mengapa Sabda mengajarkan AI? Bisa dirumuskan atau disederhanakan dengan 4, 3, 2, 1 tanda seru. Ada 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, 1 keinginan, termasuk betul 1 tanda seru di situ. Akan lihat bersama. 4 fakta. Setuju tak setuju? Fakta pertama, AI ada. AI is here. Kalau tidak, Anda tidak kumpul. Kalau tidak, HP-mu mati, tidak jalan.
Kalau tidak ada TikTok, Instagram, kalau tidak ada AI yang sudah ada dan sedang jalan dan sedang mengatur hidupmu, kemungkinan Google Maps, kemungkinan semua foto-foto dan lain-lain sudah mati macet dan tidak jalan lagi. Tapi AI sudah ada. Nah, fakta itu semua setuju. Fakta yang berikut itu bikin pusing. Jujur, fakta yang berikut sulit sekali. AI tidak hanya ada, tapi AI akan ada untuk selama-lamanya. Rambut saya putih, 10, 20 tahun, mungkin 30, kalau untung saya pulang ke Bapak, kepada kampung saya di surga. AI masih ada, akan punya anak, dan mereka punya cucu, AI masih akan ada. Yulia sudah bilang, AI ada listrik yang baru. Apakah ada masa depan tanpa listrik? Tak ada masa depan tanpa AI. AI akan lebih berdampak daripada listrik, lebih berdampak daripada HP Anda. Dampaknya akan lebih luas daripada seluruh pengertian dan arti internet. Dan AI tidak hanya dalam HP ku, lucu-lucu, tetapi AI dengan robotics, AI dengan systems, AI akan sampai bahayanya, apakah AI akan bikin aku punah dan Anda. 15-20% daripada orang yang ahli AI yang mengerjakan sistem AI, kalau ditanya, percaya AI akan jadi alasan manusia punah. Tuhan datang sebelum itu. Tapi AI akan ada sampai akhir dari zaman dan kedatangan Yesus. AI ada, akan ada terus. Tapi fakta berikut lebih memusingkan. AI is here to stay. Itu akan mengubah segala-galanya. And lebih banyak lagi. Maaf, hidup tidak akan bisa sama dengan dulu. Maaf, dunia sudah berubah. Pendidikan, cara belajar, pendidikan, cara mengajar, pendidikan dari anak kecil sampai akhir zaman sudah berubah, sedang berubah, akan terus berubah. Dan AI tidak statis. Dalam 2,5 tahun AI daripada seperti anak lucu, wah, kesalahannya, sampai remaja, mikir itu pintar sekali, 1 tahun, 2 tahun yang lalu, AI sudah daripada kecil, baru lahir sampai remaja. Dan tingkat, wah, pintar sekali. Dan lebih daripada itu mikir tahu segalanya, tapi masih halusinasi, masih kadang-kadang salah. Dampaknya termasuk untuk pendidikan dan pelayanan menggoyangkan dan sudah tapi fakta keempat itu yang paling sulit. Fakta keempat itu alasan duduk sini. Ya, AI ada, akan ada terus, itu mengubah segalanya, tapi bagaimana menghadapi? Anda harus respons. Tidak respons pun ada. Pura-pura ada akan ada. Saya masuk ke dalam satu ruangan, tutup pintu, 2 tahun lagi saya keluar, AI terus menerus berkembang dan itu masih ada. Bagaimana respons saya, respons Anda, respons untuk seluruh institusi STT Bersida ini? Itu akan pura-pura seperti dulu atau akan maju? Akan lihat bersama bagaimana respons. Lebih lagi untuk mahasiswa dan untuk dosen dan institusinya. 4 fakta. Ada 3 tujuan. Sabda datang untuk membuka diskusi, membuka conversation. Sabda akan go bye-bye. Saya harap Anda akan terus-menerus ngobrol dan diskusi dan omong tentang AI, dampaknya, gunanya, dan seperti apa masa depan sekolah ini dan hidupmu bersama AI. Seperti apa generasi yang akan lahir.
Generasi digital yang saat ini di depan matamu sedang jadi generasi AI. Akan apa? Lebih lagi, saya percaya dalam conversation dan skill conversation tidak hanya dengan machine, tapi skill conversation dengan teman-teman. Dan dalam dua itu seperti pertanyaan tadi, dan share hasil AI, share bersama pikiran Anda. Tapi dari conversation akan bicara cara-caranya. Lebih daripada itu, akan harus belajar, berarti eksperimentasi, eksplorasi, coba sampai jadi pencobaan. Pernah mikir apa terjadi kalau ada helikopter dan taruh Anda di kota asing? Pop, ya pas di tengah untuk masih hidup. Akan apa? Bagaimana tahu? Akan tanya orang yang, ini di mana? Ini apa? Apakah tempat untuk makan? Apakah tempat untuk tidur? Jalan. Oh ya, akan mulai jalan ini dan akan mulai. Apakah ada peta? Wah, lebih cepat bisa ada harus jalan semua sendiri. Apa sejarahnya? And semua Anda akan belajar dari nol. Tapi akan belajar. Akan apa? Eksplorasi. Menjelajah. Akan eksperimen. Coba tanya. Ups, harus tanya dengan cara yang lain. Semua proses itu dengan AI. Sifatnya, filosofatnya harus sama. Learning. Bagaimana belajar tentang AI? Conversationally. Bagaimana belajar tentang AI? Experimentally, experientially, exploring. Eksplorasi. And paling penting, hasilnya apapun, share. Dapat sesuatu, bagi bagiannya. Membagikan pengalaman. Membagikan, wah ini bisa, jangan coba ini. Ini bahaya, hati-hati. Dan apapun yang Anda dapat dan bisa dilakukan bersama. Sabda tidak pernah mengajar hanya AI sendiri. Tidak. And ada yang baru keluar 24 jam lagi satu studi tentang AI. Hambatan terbesar untuk pengguna AI itu tidak technology skill, tapi itu social skill. Kemampuan untuk tadi bergaul dengan teman-teman itu rahasia utama pertama untuk AI. Kalau saya bisa duduk dengan orang dan punya conversation yang baik, tidak hanya, hai, dari mana ke mana, oh iya, untuk apa? Membuang waktu. Tapi betul bisa mengomong dan ceritakan yang bergizi. Skill itu, skill untuk membagi, sharing dari hidupku dan belajar dari hidup mereka. Skill conversational, skill sosial adalah kunci untuk dengan AI punya fokus yang tepat dan hasil yang terbaik. Tapi apapun hasilnya harus bisa di-share. Sekali lagi, conversational skill, eksplorasi, dan sharing results. 4 fakta, 3 tujuan. Dan ada 2 hasil daripada itu. Anda akan belajar. Belajar dengan cara yang baru. Akan belajar hal yang baru dalam relasi dan konteks yang baru. Anda harus bisa learn. Jangan itu hanya AI yang pintar dan belajar. Human intelligence itu luar biasa, kemampuan orang untuk belajar. Human intelligence tidak sama dengan God's intelligence. Mana yang lebih hebat? Human intelligence atau God intelligence? Mana yang lebih baik, lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat? Intelligence dari Tuhan atau intelligence dari manusia? Halo? Dari Tuhan. Allah. Intelligence dari Allah lebih daripada intelligence dari manusia. Banyak orang kalau lihat zaman human intelligence, saya setuju. Tidak sama, tidak bisa dibandingkan. Paulus bilang kebodohan, tanda kutip, daripada Tuhan. Itu lebih dari pintar apapun daripada manusia.
Tak bisa membandingkan God's intelligence dengan human intelligence. Sekarang, human intelligence dan AI, mana yang lebih pintar? Mana yang lebih cerdas? Manusia atau AI? Oke, saya coba dengan tanya cara yang lain. Ada saya, ada kuda. Mana yang lebih cepat? Kuda, mana yang lebih kuat? Kuda, dan mungkin masih bisa dibandingkan, tapi sekarang saya coba bandingkan saya, kuda. Mana yang lebih kuat dan cepat? Kuda atau Boeing 747? Tak masuk akal untuk dibandingkan. Satu itu mesin, satu itu makhluk hidup, satu itu punya darah, dan itu tak masuk akal untuk membandingkan kuda dengan Boeing 747. Itu beda jenisnya, fungsinya, caranya. Tapi jujur lebih kuat dan lebih cepat. Pesawat. AI, maaf, lebih banyak informasi, lebih banyak pengetahuan. Itu bisa lebih pintar daripada saya. Oke, dengan cara yang beda, dengan sumber yang beda. Tetapi jujur akan cepat sadar berapa pintarnya akan belajar. Tapi berdasar apa yang Anda belajar dengan human intelligence tentang A, AI, machine intelligence, and B, God's intelligence and dunianya, firmannya, dua-duanya. Apapun yang Anda dapat, freely receive, cuma-cuma terima, harus bisa memberi, harus teach, harus disampaikan kepada yang lain. Satu hasil, hari ini tidak hanya makan waktu, 4 jam lebih, tetapi itu akan memberi pengertian yang harus tadi membagikan dan harus bisa mampu diajar. Lebih daripada itu, siapapun yang tak hanya belajar harus teach, tapi siapapun yang dilayani dan melayani akan harus bisa tanggung jawabkan. Itu berarti akan harus mimpin, lead. You punya sesuatu yang hebat. Sekarang bagaimana pakai itu untuk berdampak yang baik kepada yang lain? Dua hasil. Yang belajar akan harus mengajar, yang melayani dan dilayani akan harus melayani. Berarti Anda, lebih lagi lewat proses ini, Anda sedang disiapkan untuk masa depan. Tapi belakang semua ini ada 4 fakta, 3 tujuan, 2 hasil, dan hanya satu keinginan. Keinginannya apa? Keinginannya, saya harap ini jadi keinginan Anda, adalah untuk AI for God. Memuliakan Tuhan. AI for God. Semua yang Sabda lakukan bukan karena peduli tentang AI, tetapi percaya dari Tuhan semua yang Dia ciptakan, semua yang dimungkin teknologi. Akan lihat bersama Bu Yulia nanti satu teologianya, satu kacamata Allah dan kacamata Alkitab tentang teknologi dan AI. Dan di akhirnya teknologi harus ditebus, harus dipakai AI for God. Lebih daripada itu, teknologi sudah mengubah, ingat, mengubah segala-galanya, sudah mengubah dan akan terus mengubah cara kita belajar dunia pendidikan, mengajar dunia pendidikan, bekerja, itu masa depan di depan kita. Dan khususnya termasuk cara kita melayani. AI adalah masa depan. AI is the future. Setuju? Ada satu orang yang ikut hampir 1 tahun yang lalu. Lihat, AI is the future. Tak setuju. Dengan sangat jelas dia bilang, saya tidak setuju. AI is not the future. AI is now. Itu sudah sekarang. Itu akan satu masa depan, kapan-kapan aja di masa depannya. Itu sudah saat ini. The future is now. Masa depan sudah ada sekarang di depan matamu. Dan sudah mulai. AI tak hanya itu masa depan,
Tapi sekarang di depan matamu, dunia digital jadi dunia AI, generasi digital jadi generasi AI. Sudah tak belum siap untuk melayani mereka, untuk mimpin mereka? Sudah siap untuk lulus dan pergi kepada satu dunia yang seperti ini? Dan untuk dosen dan institusi, sudah siap untuk mempersiapkan yang lewat institusi ini untuk bisa relevan dalam pelayanannya setelah ini? So, itu 4, 3, 2, 1. Tanda seru berarti now, sekarang. Dan itu alasan sabda mengajar. Dan ini fondasi daripada pendidikan, fondasi dari bagaimana sabda mengajar dan mengapa sabda akan ke sini untuk topik ini dan semua lain terkait AI for God. Lebih lagi saya tanya, bagaimana mempersiapkan generasi AI melalui dunia pendidikan? Dan ada pertanyaan ini bisa dengan cepat sekali kalau mau, masih punya HP? Masih punya? Ya, silakan Bu Yulia. Akan break sebentar. Ya. Ya, saya punya satu bagian dan setelah itu ada kesempatan untuk break dan transisi. Ya, oke. Dan akan dengar dari saya, tetapi saya sangat percaya Anda bisa dapat banyak jawaban dan variasi, dan itu bisa jadi satu conversation, satu eksplorasi yang bisa dibagi dengan orang yang samping Anda kalau mau. Oke, saya akan lanjut. Bagian kedua. Apakah AI akan dipakai dalam pendidikan Kristen? Dan jawaban, ya. Actually, jawaban sudah, bukan akan. Itu sedang dipakai dalam tangan Anda. Di dalam proses untuk menyampaikan ini. Pasti AI, tak hanya akan, tapi harus dipakai dalam pendidikan Kristen. Lihat bersama tentang itu. Oke. Tanya kepada AI, mengapa? Ya, tadi Anda bilang, iya. AI akan dipakai. Ya, mengapa? Oke. So, bagaimana AI bisa dipakai dalam pendidikan Kristen? Sudah Anda bisa tanya kapan aja. Dan saya memberi beberapa cerita tentang AI dan pendidikan. Lebih lagi ada di tangan Anda hasil yang bisa share. Oke. Kalau mau. Waktu pendek sudah ada untuk bisa terlalu banyak sharing. Tetapi untuk cerita, saya masih ingat hampir 3 tahun yang lalu, 2,5 tahun yang lalu, rektor daripada 4 universitas terbesar, dari 5 universitas terbesar di Indonesia, universitas Kristen, Zoom dan tanya bersama bergumul ya 2 jam. Dan semua hanya satu keinginan. Bagaimana bisa melarang AI daripada kampus? Bagaimana untuk mahasiswa tidak memakai AI? Mereka takut minta ampun. Mereka mulai sadar saat itu. Dengan AI, apa arti tugas kelas? Semua bisa dilakukan oleh AI. Mereka mulai sadar. Institusinya tak akan tahan. Cara mereka mengajar dan mereka mulai sadar. Ini akan berubah. Ingat? Change everything. Berubah. Pengertian dasar fondasi universitas kami. Gimana? Dan mereka dengan satu suara, mereka ingin melarang, menutup pintu untuk pura-pura AI tidak akan datang, dan ternyata tidak seperti itu. Nah, saya akan ceritakan tentang 4 realitas dan 1 akibat. 4 realitas ini mau tidak mau ada fondasi dari 1 akibat, 1 cara untuk masa depan AI dan pendidikan. Oke, realitas pertama. Mahasiswa sudah menggunakan AI. Jujur, siswa sudah menggunakan AI. SMP, SMA, maaf, tidak ada satupun yang tidak sedang memakai AI. Lebih dari itu, mereka pasti menggunakan dan memakai AI. Jangan harap akan dilarang. AI adalah dunianya.
Itu seperti orang tua yang bilang ke anak, tidak bisa pakai HP sebelum umur 13. Ternyata anak mereka sangat sosial, sangat ramah, selalu ke rumah teman-teman. Untuk apa? Main HP. Saya tak peduli, saya tahu satu pendeta bangga sekali. Saya tak izinkan anakku untuk punya HP, memakai HP. Seluruh jemaat tahu anaknya selalu di mana-mana sedang pinjam dan pakai HP. Lebih daripada itu, jangan mikir akan bisa melarang. Saya tahu satu STT, kalau ditangkap pakai AI, bye-bye. Pintu di-expel. What's the word expel? Dikeluarkan. Mereka masih pakai AI, tetapi dengan hati-hati dan seterusnya. AI pasti akan dipakai oleh siswa dan mahasiswa. Kalau realitas ini benar, realitas yang berikut penting sekali. Realitas. Kalau mahasiswa sedang memakai AI, itu mereka harus diajar memakai itu dengan efektif. Dengan cara yang bukan acak-acak, hanya belajar sendiri. Itu jadi mungkin tugas paling penting dari dosen dan institusi pendidikan untuk mengajar mereka untuk pakai itu dengan benar, untuk memakai dengan efektif, untuk pakai dengan hikmat. Saya harusnya, kalau saya punya waktu, saya bilang sebelum datang, Anda akan ini 5 prompt, ini 2 pertanyaan berdasar itu, dan semua lakukan itu, dan waktu datang akan apa? Akan diskusi, akan interaksi. Kami akan lihat apa aplikasi ini untuk gereja saya, hidup saya. Kami akan mulai mengintegrasi bahan informasi. Kami akan nama synthesis yang satu tingkat belajar dan cara belajar yang jauh lebih. Dan dosen dan guru jadi mentor, jadi fasilitator, jadi orang yang menolong untuk bahan ini sekarang hidup dalam hidupku, dalam konteks saya. Itu akan untuk datangnya informasi arahnya transformasi, relasi. Aku dengan Anda dalam konteksnya. Aku dengan informasi itu. Fungsi dari kelas berubah. Ada guru yang datang dan bilang, apakah saya harus cari kerja yang lain? Anak baru bilang ke saya, dalam 5 tahun, you tidak punya kerja lagi. Dan mengapa? Well, saya baca dan internet dan AI dan ternyata ya. Saya baca lebih cepat dari AI daripada Anda. Well, betul. Dan kalau guru itu hanya datang untuk menyampaikan informasi, harusnya fungsi balikkan. Dan guru jadi orang yang terpenting untuk informasi ini hidup. Dan interaksi berdasarnya. Oke? AI akan mengubah fungsi dan cara pendidikan. Dan itu realitas keempat. Mau tidak mau, what you teach, how you teach, harus berubah. What you learn, how you learn, harus berubah. Cara belajar mengajar, mau tidak mau, akan change. Ada cara yang klasik, yaitu digital, mendampingi, mendukung, menolong. Tapi dari classic ke digital classic, sekarang itu betul digital AI and AI plus. Sejauh apa ini bisa? Saat ini sudah
Amerika ada sekolah yang jalan 100% AI untuk curriculum. Anak duduk, AI hello, dan hari ini akan belajar math, sudah sampai mana, tahu 1, 2, 3, 4, bagian 3. Wah, ini bodoh sekali. 1, 2 gampang, 4 ya mengerti, dan akan dilatih untuk yang 3. Itu tidak hanya menyampaikan curriculum dengan fun, itu mengevaluasi, itu custom personalized tutoring and teaching seluruh proses. Dan yang biasa 6 jam belajar di sekolah, mereka belajar semua kurikulum dengan unggul, dengan hasil bagus, dalam 3 jam per hari, atau kurang. Dan dengan 3 jam, mereka punya di sana coach, life coach, facilitator yang menolong mereka untuk project, untuk hobi, untuk bisa bagaimana, untuk project, untuk komunitas, dan untuk semua aspek daripada hidup yang lain yang bukan hanya terkait dengan kurikulum. AI mengubah total cara belajar, mengajar, dan apa yang disampaikan. Ada cara yang lama, ada yang baru. LOD, Learning on Demand. Belajar sesuai saat dan kebutuhannya. JITL, Just in Time Learning. Just in Time. Belajar persis saat yang butuh, apa yang butuh. Ada orang yang ajar, ada 4 poin besar. Yang poin pertama, gampang. 3, 4, no problem. Tapi yang kedua, pusing. Dan dia sudah pergi. Dengan AI, saya bisa belajar itu lebih dalam sampai saya mengerti. Anak yang lain dalam kelas yang sama. Poin 1, no problem. Kedua, no problem. Tapi yang ketiga, wah, sedang tiduran. Hanya separuh. Keempat, tidak tahu mengerti apapun karena mereka tidak ada perhatian saat itu. Dan dengan AI, dan mereka, so itu just in time learning. Sesuai dengan kebutuhan tools, alat-alat yang baru, cara yang baru, new methods, membawa hasil yang baru. Ini 4 realitas. Saya memberi satu kutipan. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, diperlukan metode pembelajaran yang baru. Mau tidak mau, ini adalah fakta. Ya, setuju tak setuju, saya tak peduli. We will transform our educational methodology. Kami akan, ini dari pemerintah, akan mentransformasikan cara dan metodologianya untuk pendidikan. Tidak bisa lagi memorizing, hafal dan cara yang dulu. Harus membuat anak kita di semua lini mempunyai critical thinking and digital social skills sekaligus. Kita tidak bisa survive di masa depan. Ini dah yang mimpin pendidikan untuk pemerintah. Ini dah itu posisi yang tinggi sekali. Pemerintah sudah sadar, sudah mulai memperjuang dan nanti akan lihat seperti apa itu. Ya, Menteri Pendidikan, ya, pemerintah, ya, daripada Departemen Pendidikan. Oke, tadi sudah lihat 4 realitas. Mahasiswa pasti harus diajar apa yang benar dan efektif. Kelas fungsinya balik, and maaf, harus mengubah pengertian, filsafat dan cara yang kami belajar dan mengajar. So, gimana caranya? Apa akibatnya? Dunia meledak, dan menakutkan. Saya dengan sabda saya, dengan baca, saya akan bilang dari semua yang saya lihat, hanya ada satu cara tunggalnya untuk masa depan AI dan pendidikan. Mau tidak mau. Saya tak peduli kalau sudah terdekat. Ini adalah masa depan. Mau tidak mau AI harus diundang. Invite AI. Undang AI ke dalam kelas. Masa depan seperti tadi.
AI jadi proses. Sadar tidak sadar, Anda sudah pakai AI untuk mulai mengerti tentang tubuh ini. Anda sudah dengan kemampuanmu punya lebih banyak informasi yang saya bisa sampaikan. Dari itu, apakah 5 pertanyaan yang baik untuk tanya tentang AI dan pendidikan Kristen? Apa beda dapat AI untuk pendidikan STT dengan apapun yang ada dalam? AI diundang, diajak ke dalam kelas. Untuk dosen dapat akses, untuk setiap anak, mana ada yang kedua saya, untuk punya satu tutor pribadi, 24/7. Ikut saya kepada kelas, bisa jawab apapun, dan bisa bersama saya nolong untuk mengerti isinya dan gunanya dan lebih dalam daripada dosen. Sadar tidak sadar dalam tangan Anda punya tak hanya HP, tak hanya AI, tapi fakultas dari sekolah ini seluruhnya ability di dalam tangan Anda. Ajak AI di dalam kelas. Cik. Testing. Volume. Bisa dengar? Volume testing. Oke, AI harus diundang ke dalam kelas di dalam satu slide. Kalau suka foto atau mau screenshot, ini semua realitas dan fakta bersama. Setuju tak setuju? Kami lihat. AI menawarkan manfaat dan peluang yang sangat-sangat besar. Dan apakah itu? Well, AI akan menjadi alat terpenting untuk masa depan pendidikan. Terpenting. Okay, we're almost finished. Okay, apa manfaat AI bagi pendidikan? Saya akan dengan cepat. Itu bisa mengembangkan kurikulum kelas, itu bisa menolong untuk lesson plan, materi, tugas, aktivitas, pelaksanaan pendidikan, untuk dari research sampai perencanaan, untuk untuk dosen dapat astos, setiap mahasiswa tutor pribadi itu membantu semua aspek untuk ajar belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Berarti LOD, Learning on Demand. Itu meningkatkan efisiensi. Itu bisa dipakai tak hanya di dalam sekolah, tapi seluruh prosesnya. Berarti untuk administrasi, untuk dari sosmed, sampai untuk surat kepada orang tuanya. Itu bisa dipakai di dalam setiap aspek untuk efisiensi, untuk alat-alat, untuk skills, untuk perkembangan masa depan institusi pendidikan, dan banyak lagi. Dari bisa bikin teks, Anda sudah tahu, Anda mulai memakai, itu bisa untuk bahasa, untuk kesalahan teks, untuk bisa ide-ide, untuk kalau mau lebih banyak, jangan lihat dan percaya 10 ini. Tanya ke AI. Bisa tanya ke AI sekarang, dan itu akan bilang, ya apa manfaatnya? Kasih saya daftar 20 manfaat dari AI untuk saya sebagai mahasiswa atau mahasiswi STT Kristen. Okay, so kami ke bagian akhir. Peluang dan tantangan AI untuk pendidikan. Indonesia Mas 20 tahun yang lagi, Indonesia sudah sedang mempersiapkan, dan AI dan Artificial Intelligence itu bagian penting. Ya, di atas ada visi Indonesia Mas. Bawahnya itu visi Indonesia Digital 24/5. Dan dalam merah, sebagian dari fondasinya itu AI. Fondasi to future technologies, AI, dan sejenisnya. Dan semua atas satu infrastruktur digital. Di Solo, mereka buka satu teknopark, luncurkan tahun yang lalu, dan mereka bilang, ini yang pertama di Indonesia. Sabda di Solo, senyum. Sebelum mereka sudah buka satu pusat dan sudah sedang mengajar inovasi dengan AI. Tapi ya udah, dari pemerintah, dan kalau saya ingat
well actually dua minggu depan, Sabda akan kirim 20 orang kepada Technopark ini untuk ikut satu training program yang ada di sana hanya untuk lihat bagaimana cara mereka. Itu kali pertama ada satu yang buka untuk umum dan akan ikut. So, and lebih lagi tentang itu. Pemerintah sedang bergerak. Kalau bisa baca yang tulisan kecil itu bilang panduan pengguruan. Generative Artificial Intelligence, GenAI, pada pembelajaran di perguruan tinggi. Pemerintah sedang mengajar dan wajibkan AI untuk dosen-dosen dan perguruan tinggi. Ini Oktober yang lalu sudah ada buku, sudah ada informasi, sudah sedang arah ke situ. Untuk kurikulum baru sekarang ditambah coding dan robotics dan AI. Dan dari SD mereka akan mulai main, dari SMP sudah jadi bagian dari kurikulum dan SMA mereka sudah akan harus tahu bagaimana pakai AI. Pemerintah sedang gerak. Gimana dengan STT? Gimana dengan mahasiswa-mahasiswinya? Sudah atau belum? Saya harap daripada yang saya sampaikan, Anda membuka conversation, akan eksplorasi, akan belajar dan share bersama. Nah, tantangan, dan ini akan jadi poin terakhir saya, tetapi tantangan AI dalam pendidikan Kristen. Ada di mana? Tingkat resistensi, literasi, dan apakah saat ini resistensi untuk menerima AI dalam kelas? Banyak masih tidak bisa. Punyakah literasi Alkitab, prinsip-prinsip kebenaran? Sebentar lagi Yulia akan sampaikan itu. Dia sudah makan, dia sudah siap, dan dia mau selesai untuk dia bisa lanjut dengan kacamata Allah. Apa prinsip, fondasi dasar Alkitabiah? Sudah atau belum literasi AI? Wah, Anda sudah mulai punya skill. Ada macam-macam AI dan belajar bagaimana menggunakan AI dengan benar. Nomor 5, sudah mulai ke arah itu. Tapi jujur, sebelum nomor 1 ada nomor 0. Saya malu untuk menuliskan itu. 0. Berapa banyak orang tidak resistensi? Mereka masih buta. Mereka tidak bisa menolak apa yang tidak diketahui. Dan untuk gereja dan terlalu banyak sekolah, mereka masih di satu tahap, mereka tidak hanya meragukan, mereka tidak mau tahu. Beda dari resistensi. Kalau you mau tolak, silakan setelah mengerti apa itu. Saya tidak bilang terimalah AI. Saya hanya bilang mengerti apa itu dan dampaknya, gunanya. Dan setelah itu kalau mau, silakan. Tapi harus respons. Jangan hanya tidak. Ingat 4 fakta. Apakah respons? No response, tidak bisa. And harus bereksperimentasi. Sudah sampai 7? Sudah mulai mengintegrasi seluruh AI dalam seluruh sistem pendidikan. Sudah mengundang AI dalam prosesnya. And lebih mengembangkan untuk menjadi semakin baik. Sekali lagi, STT Anda ada di mana? Secara umum, maaf, bagian besar dari STT saya tidak akan jawab. Anda diri sendiri tahu. And fondasi masa depan pendidikan itu micro-learning, self-learning. Yang diatur, dikoordinasi. Itu learning on demand, itu conversation learning seperti tadi, belajar bersama dalam diskusi yang campur manusia dan AI. And dalam itu, kalau dipimpin jadi diskusi, jadi eksplorasi yang baru, jadi hasil dan cara yang dah ada. Fondasi masa depan pendidikan, tutor atau guru les pribadi, semua dapat. Assistant di kelas, semua mau. Harusnya di atas, semua ini dibangun atas fondasi utama untuk masa depan pendidikan, atas AI for God. Kalau hanya secara sekular, maaf. Saya percaya, tak hanya Indonesia sudah digital dan 5 tahun terakhir, pemerintah memperjuangkan untuk Indonesia jadi digital. Dan sejak COVID, bisa bilang jadi.
Tapi masa depan pemerintah sudah memperjuangkan untuk AI literacy dan untuk Indonesia akan AI. Tapi kalau semua dibangun atas fondasi sekular, harusnya fondasi masa depan pendidikan ada atas AI for God, tidak hanya yang sekular. STT mau kemana? Sedang bangun apa atas apa? Saya harap dan percaya Anda akan memperjuangkan dan jalankan ini. Ini slide terakhir saya, berarti akan bisa makan, akan bisa relax, Zoom, akan bisa pergi sebentar. AI for God harus diperjuangkan dalam pendidikan. Jangan harap jadi sendiri. Kalau Anda mengharapkan masa depan AI dan pendidikan itu akan baik, kalau Anda mengharapkan itu dibangun atas fondasi yang benar, itu harus diperjuangkan. Harus dengan satu suara akan bilang yes. Tuhan memakai ini untuk kemuliaan Anda dan untuk melengkapi setiap orang sini untuk bisa melayani dengan lebih baik. So ini akhirnya.